Maka dengan One Piece ini menjadi alat perlawanan yang aman dan simbolik. Jadi tidak ada unsur, kalau saya tidak melihat adanya unsurnya penodaan atau merendahkan. Fiksi itu adalah media kritik yang aman. Mengapa saya sebut media kritik yang aman? Oke. Fiksi adalah media kritik yang aman. Apa yang saya maksud? Kalau situasi di mana lembaga-lembaga resmi tidak memberi ruang aman untuk kritik, dan juga UU ITE itu pasalnya pencemaran nama baik atau dugaan hoax, maka dengan One Piece ini menjadi alat perlawanan yang aman dan simbolik. Jadi tidak ada unsur, kalau saya tidak melihat adanya unsurnya penodaan atau merendahkan cuma bendera. Sarananya salah. Ya. Mungkin caranya, mungkin nanti ada komunikasi. Saya akan menunjukkan ada 5 cara yang mungkin anak-anak lebih ini atau adik-adik ini caranya berlebihan gitu. Atau enggak, pengungkapannya berlebihan. Gampangannya gini loh, anak yang ingin menarik perhatian. Tapi mengapa selama ini saya ngomong begini nggak didengarkan? Oke. Ini cara saya ngomong, saya ingin didengarkan, tapi saya tidak punya maksud sama sekali untuk merendahkan bendera. Itu. Saya ke Mas Arya. Mas Arya, Anda setuju ketika favorit Anda nih disebut sarana untuk mencari perhatian? Tadi sedikit banyak saya setuju dengan pendapat Pak Hartmoko ya, kayak memang akhirnya bendera One Piece atau bendera topi jerami ini jadi sarana masyarakat untuk apa ya? Kalau mencari perhatian mungkin konteksnya banyak tuh. Mungkin ya dari kritik tentang apapun itu memakai simbol itu. Kalau saya tidak setujunya kalau akhirnya si One Piece ini disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Kalau sebagai fans ya, karena One Piece sendiri adalah manga yang netral, tidak berhubungan dengan politik apapun. Oke. Tadi benar dalam ceritanya memang dia melawan pemerintah dunia yang oknum ya, tidak semua di sana juga jahat, tapi ada juga yang baik, tapi melawan oknum. Disebutkan juga ada Nico Robin yang membaca Poneglyph. Ini Poneglyphnya bajunya saya pakai ya. Ada sejarah yang hilang. Mungkin banyak juga masyarakat kita yang merasa relate dengan kejadian-kejadian di One Piece. Wah, sama nih kayak yang gue alamin sekarang. Gue ekspresikannya dengan simbol ini deh. Tapi kita nggak pernah bisa tahu arti orang-orang yang mengibarkan itu apa. Karena beda-beda pasti. Saya sendiri kalaupun ngibarin bendera itu ya maksudnya karena saya suka aja sama animenya. Tidak bermaksud untuk makar. Itu buat saya terlalu konyol sih. Kayak kok bisa anime dianggap sebagai makar tuh terlalu liar banget pemikirannya. Tapi kalau dianggap kritik mungkin bisa, mungkin benar tadi karena tidak bisa berbicara, suara tidak didengarkan, akhirnya mengkritik memakai simbol itu. Tapi lagi-lagi saya bilang One Piece sendiri sebenarnya netral, tidak ada tujuan tertentu. One Piece sendiri adalah manga yang indah banget, manga yang lucu banget, manga yang bagus, menyenangkan, pertemanannya ada di sana, mengajarkan banyak hal. Luffy sendiri tidak ada niatan untuk memberontak. Dia mungkin bajak laut. Tapi ini mungkin saya sedikit jelasin soal One Piece-nya. Luffy sendiri bajak laut konotasinya negatif untuk masyarakat umum. Tapi Luffy sendiri tidak pernah berbuat jahat. Dia sangat baik. Justru dalam perjalanannya dia menyelamatkan teman-temannya dari kezoliman, istilahnya kezoliman yang ada di pulau atau negaranya tersebut. Dan ketika bendera itu dikibarkan oleh Luffy di suatu pulau, artinya pulau itu dalam perlindungan Luffy. Artinya tidak ada penjahat yang berani macam-macam di pulau itu. Jadi memang One Piece ini maknanya positif banget. Makanya sayang banget ketika ada oknum-oknum yang menggunakan simbol ini sebagai alat politik tertentu atau sebagai simbol yang wah ayo kita gantikan bendera merah putih. Nah itu juga saya juga nggak setuju. Bendera merah putih itu selalu di atas segalanya. Sebagai warga Indonesia, bendera merah putih selalu nomor 1. Tidak bisa digantikan dengan bendera apapun. Jika ada yang bikin narasi kayak itu sudah jelas salah sih. Makanya saya tadi banyak banget setuju sama Pak Hartmoko. Dan saya penasaran nih, tadi kan bilang ada cara lain, ada 5 cara. Kira-kira caranya apa tuh selain mengibarkan benderanya? Karena menarik juga sih, mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman yang suka One Piece. Jadi bisa
mengikuti cara Bapak gitu. Oke. Dan gitu aja sih, itu dulu ya sebentar. Baik, saya ke Mas Hairil. Mas Hairil tadi Pak Haryatmoko menyebutkan bahwa sebenarnya fiksi adalah media kritik yang aman. Karena sejauh ini memang tidak banyak ruang kritik yang aman. Tapi kritik di ruang aman saja kok diresponnya berlebihan. Apakah ini tanda insekuritas? Kita akan bahas usai jeda, tetap di The Prime Show.